saja kita berkunjung mau bertanya melanjutkan adanya masalah yang harus kita hadapi di Partai Berkarya ya. Kita tahu lah, Buya kan usulkan harus ada inisiatif dari para kader baik senior maupun pengurus yang ada di dalam itu ya, untuk melakukan suatu lobby politik. Jauh lebih penting dari aspek hukumnya gitu kan, pendekatannya. Biasanya pendekatan hukumnya lama prosesnya, tapi kalau lobby sampai itu selesai. Yang penting komitmen bersama. Nah, mau tanya nih Pak Ega, kemarin Buya lihat mantau tuh ya. Ternyata Pak Menteri itu datang sini main. Gimana ceritanya nih? Ya, ini kalau ceritanya luar biasa ini. Ya, lepas dari semuanya memang saya berkawan baik dengan beliau. Nah, sesama jadi anggota parlemen lah, jadi Koboy Selayar dulu kan. Dan ruangannya juga sebelahan dengan saya. Jadi kalau ada apa-apa, dia orang hebat menurut saya dan pintar lah begitu kan. Jadi kalau kita sama pernah di Komisi 2, juga pernah saya bareng di Komisi 3, saya kan pernah di 2 komisi itu dan bareng-bareng sama beliau. Saya sangat paham detail konstruksi berpikir beliau tentang aspek hukum dan pemerintahan. Nah, kebetulan juga memang ada satu ikatan moral khusus ya. Saya juga pernah dibantu dalam sebuah kesulitan. Lalu secara moral saya mendapat support besar lah dari beliau pada saat itu. Begitupun dalam konteks masyarakat Nias ya, ketika saya jadi pimpinan komisi 2 waktu itu, dan memang sebagai ketua panja pembentukan daerah otonom di seluruh Indonesia ya. Mungkin teman-teman tahu soal Nias ya. Menjadi 3 kabupaten dari 1 kabupaten, dan mungkin bagi mereka ini sesuatu pekerjaan yang luar biasa ya. Sehingga saya pun dinobatkan oleh orang Nias menjadi semacam balugu begitu ya. Begitu. Dan itu SK Bupati loh Pak Emas, bukan asal-asalan begitu. Dan juga putusan DPRD. Nah, ikatan moral itulah yang kemudian membuat saya pindah ke ini. Nah, berkaitan dengan tadi yang ditanyakan, ya sebetulnya kan saya tidak dalam kapasitas ya, tetapi oke, ini kan kepentingan bersama. Nah, intinya bahwa kita sempat dikagetkan dengan sebuah kebijakan pemerintah ya, yang pada saat itu sebetulnya kita kan sedang menempuh pembenahan di internal yang yang kemudian ada Rapimnas ya, tapi beberapa hari kemudian ada orang yang menyebut Munaslup, aneh-aneh. Terus kemudian juga covernya adalah penyelamat partai. Ada gesekan-gesekan yang pada saat itu ya maaf saya agak menyayangkan dan kritik sedikit sama ketua umum, nggak usah datang lah begitu kan. Tetapi ya saya nggak tahu. Yang dilihat itu outputnya kan. Apa sih kok tiba-tiba begitu sekonyong-konyong ada sebuah kebijakan SK Menteri Hukum dan HAM, sepertinya ada hal yang berkaitan dengan Partai Berkarya. Lalu ya kalau itu hanya adanya berubah menjadi Beringin Karya, atau ada orang yang mengusulkan ingin ada Partai Berkarya, tidak masalah. Tapi ada satu hal yang di di putusan nomor 3 ya, tentang pembekuan. Nah, ini saya bilang ini apa sih? Memang sempat kan orang bertanya apa itu benar atau tidak. Tetapi saya kira itu benar ya, setelah saya lihat dari fakta hukumnya dan dokumennya ya. Lalu dari situ timbul satu penasaran saya untuk ya cobalah tanya ke yang sumbernya begitu kan. Nah, ini jujur nih ya. Ini jujur nih Pak Eka. Ya. Saya nggak ada yang perintah. Ini jujur Buya atas nama pribadi dan semua organisasi yang berada di bawah lingkup Mas Tommy ingin meminta Pak Eka, tolonglah lobby secara personal approach. Karena Buya tahu Pak Menteri Yasona Lawli adalah sahabat dekat Pak Eka. Ya, betul. Jadi Buya sebagai ketua umum forum bersama sahabat Tommy Soeharto, gabungan dari 120 organisasi sebenarnya sebelumnya nyatu di sini, kita prihatin. Dan beliau ketika saya tanya apa sih Bang sebetulnya, lalu kenapa Kang? Ya saya jelaskan, ini hanya ya saya kan bekerja sesuai dengan
mekanisme yang ada dari hasil kajian. Lalu ada itu, kalau memang ada keberatan dan ditemukan hal-hal yang janggal dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, silakan. Bahkan mungkin kami sebagai pemerintah dibohongin oleh sebuah data yang salah. Iya. Ya silakan, kalau mau menggugat ya saya juga memberikan ruang. Ya biasalah prosedur normal itu katanya. Andai kata terbukti ada yang juga memberi data yang salah, kenapa tidak? Ya itu kan kriminal, bisa saja juga saya adukan ke pihak yang berwajib. Nah itu yang menurut saya sebuah peluang yang diberikan ya, dan silahkan gugat, dan saya bila perlu ya saya tidak akan melakukan sebuah perlawanan khusus kalau memang ada data-data itu. Nah ini yang kemudian menurut saya kan sayang ada waktu sebentar ya, hanya bicara detail tentang masalah hukum, tetapi saya menangkap tetap ada mungkin nuansa-nuansa yang bernuansa politis. Oleh karena itu ya saya lapor lewat pihak DPP dalam hal ini Buahan. Lalu kebetulan Pak Ketumnya juga tahu, saya minta menghadap dan saya menyampaikan apa yang memang disampaikan oleh Pak Menteri, walaupun ada hal-hal lain yang tidak harus saya sampaikan juga kan. Tapi sudah disampaikan ya? Disampaikan langsung. Ini. Dan beliau ya saya minta arahan dan saya katakan ini sebuah dedikasi dan komitmen saya, fatsun politik, walaupun bagaimana Mas Tommy adalah Ketua Umum dan Partai Berkarya, kita berangkat sama-sama membangun. Susah payah kita di pemilu 2019 dan ada satu pesan ya, masa kita tidak bisa bersinergi dengan pemerintah begitu. Lalu beliau memberikan petunjuk, ya silakan Kang, ini dengan pihak mereka dengan pihak tim advokasi. Ya saya konsultasi dengan semua, walaupun ya saya sempat harus ngobrol lama dengan Bung Yudi yang katanya juga melakukan gugatan, tapi kan personal. Kalau itu diteruskan kan outputnya untuk personal. Kan bukan untuk partai. Lalu saya minta juga siapa ini yang akan menangani tim advokasi, dan langsung karena ini memerintahkan, lalu Ketua Umum juga memerintahkan, saya pertemukan waktu itu langsung pada hari itu juga setelah ketemu Ketua Umum. Tapi sayang mungkin Pak Ade ada kesibukan lain, tidak sempat detail, hanya sebentar memperkenalkan Pak. Ini padahal yang dikirim oleh, maaf ya, beliau ini kan orang punya kompetensi dan kapasitas, ini tidak tuntas. Itu di Jakarta ya? Di Jakarta. Dan itu setelah ada komentar, ini agak kurang pas Kang materinya, dan itu pasti jadi ya jangan usah saling salah menyalah ya, kita buktikan saja. Kemarin aja saya potong. Ya? Tanggal 17 kemarin Pak Yasona Lawli kan datang kemari, atau juga diomongin itu? Ya iyalah, membuktikan beliau jelas-jelas waktu saya datang juga bicara berkarya. Cuman biasa atas nama siapa, tapi ini kan sebuah kepedulian, rasa kebersamaan dan rasa kepemilikan sama-sama kita sebagai kader. Kenapa tidak ada sebuah peluang tidak kita maksimalkan? Dan beliau, Bang kalau gitu kita ini bersedia untuk datang, ya ada cover lah apa peresmian itu, peresmian ini. Lalu beliau tanya juga ke saya, apa yang dikerjakan di luar urusan politik? Ya itu nanti saya jawab di sana. Jadi kemarin saya jawab kan ada MOU dengan BNN soal pembinaan gerakan rejo untuk program desa bersinar ya, bebas narkoba, ada juga dengan perhutani tentang ketahanan pangan. Banyaklah hal-hal. Lalu tempat saya ada sebagai learning center desa wisata di sini untuk prototype yang bisa dikembangkan. Kan kalau oleh Menteri Pariwisata nggak aneh sebenarnya, oleh Menteri Hukum. Sebab kita kan ini kerjasama kan dengan desa. Iya. Yang tiketing, yang camping ground juga oleh desa kan di sini. Jadi biar ini adalah milik publik juga begitu. Dan Pak Menteri senang gitu. Iya. Nah saya harus pilih Kang, ini COVID jadi ada keterbatasan yang hadir, makanya waktu itu ya udahlah diambil representatif DPP begitu kan, ada Ibu Benum, ada juga Bang Basri Cako, ya saya kaper-kaper kan, wah ini tokoh dari Sulawesi Selatan, temannya Pak JK begitu kan. Ini ada tokoh Pak Robin Gautam
dari Tapanuli. Nah ini Ibu Neneng, ya dia bilang ini Sekjen Laskar Merah Putih begitu. Dan saya terbuka apa yang, dan silakan mereka berkomunikasi, dan saya kira adalah pembicaraan-pembicaraan yang khusus begitu, yang kemudian menjadi buah tindak lanjut yang harus diselesaikan. Nah, ini penting dulu Buya Ermas menyikapi kondisi bangsa saat ini. Sosok Mas Tommy diperlukan oleh bangsa ini. Oleh sebab itu, mereka dalam politik pada berkarya yang sengaja direkam oleh teman-teman juga gitu ya. Ya bahkan beliau Yakin mereka ini bisa diselesaikan. Beliau Kalau menyampaikan, menyampaikan bahwa ya ini kan ada zamannya gitu kan. Ya siapa tahu ada kesempatan lagi ya kalau membuat genetika Pak Aku ke depannya, saya kira beliau tidak berkonsepsi negatif. Jadi ya, menurut saya ada peluang dan kesempatan diberikan untuk kita tinggal kemasannya. Tapi maaflah, coba ada satu penyatuan persepsi dan konsep yang lebih komprehensif di internal, sehingga yang maju ke sana betul-betul bisa memahami dan substansinya. Dan kasihan Mas Tommy kalau menurut saya. Saya walaupun bagiannya lepas orang bercerita gimana, silahkan orang interpretasikan, langkah ada yang bilang abu-abu ini. Ya iya, silakan nanti sejarah. hari ini biar tegaskan, hari ini biar tegaskan sendiri. Buya tahu beliau pembina organisasi Buya di Jawa Barat, ya kan? Forum bersama sahabat Kemiswan. Dan ini bukan hanya persoalan ketua partai berkarya. Ya, Mas Tommy ini figur genetika orang yang sudah menunjukkan suatu prestasi tersendiri tentang bangsa ini. Dan saya itu yang harus, dan untuk pribadi saya, makanya Buya datang kemari. kalau Buya andai kata pun tidak jadi ketua DPW lagi juga nggak apa-apa. Yang penting Mas Tommy baik lah dan mengerti keluarga beliau ya tentang apa yang ingin saya lakukan. Buya berinisiatif bahwasanya datang Buya hari ini meyakinkan semua pihak tanpa diperintah. Itulah sahabat sejati yang mau menunjukkan di mana kelemahan kita, betul nggak? Ya. Jangan kita yes aja di depan beliau tapi tidak ada urusan, malah menjatuhkan beliau, betul nggak? Ya, Orang sekarang dia datang ke sini untuk memastikan lobby itu lebih penting dari segalanya. Ya ini nuansanya politik. Politik, betul politik. Ya silakan, ini perdebatan akademis. Di negara kita yang jadi panglima ini hukum atau politik. Dua-duanya harus dijalankan. Tapi karena ini partai, ya nuansa politisnya juga kental, ya harus ditempuh dengan cara. Kami menyerahkan nih ke PK ini. Yakin Buya 100% PK selesaikan lah itu. Insya Allah. Buya doa dengan teman-teman. Ini kan peluang sudah dibuka dan diberikan, tinggal bagaimana kita mengapresiasi lalu menjalankan secara konsisten. Karena visi misi kita targetnya PK justru yang ada Mas Tommy, ekonomi kerakyatan, meneruskan, mengindonesiakan kembali Indonesia seperti yang kita lihat sekarang, tidak Indonesia lagi, betul nggak? Yang penting begini Bu ya, jangan ada dusta di antara kita. Mantap, terima kasih ya. Mereka kami datang sungguh-sungguh untuk keikhlasan perjuangan anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.